teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini English time dulu ya. Nah, hari ini kita mau bahas present future tense. Nah, ini tenses yang menyatakan yang akan datang atau yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini dia untuk definisinya. Oke, jadi present future tense adalah tenses yang digunakan untuk aktivitas masa depan atau keadaan di masa depan. Contohnya nih, di masa depan kamu ingin jadi sesuatu, kamu misalnya bisa ngomong seperti ini, I will be a doctor next year. Jadi saya akan jadi dokter untuk di tahun depan gitu. Atau misalnya kamu punya rencana nih untuk agenda kamu di tahun depan atau di bulan depan atau bahkan di minggu depan atau besok. Nah, itu bisa kamu ucapkan dalam bentuk present future tense gitu. Misalnya besok mau masak bakso, berarti I will cook meatball tomorrow. Gitu sih contohnya. Kita next dulu ya. Nah, ini time sinyal untuk present future tense. Jadi bisa pakai next. Kalau next itu kan selanjutnya, diletakkannya di depan. Berarti next ada next week, ada next month, ada next year. Atau next yang selanjutnya. Nah, kemudian nomor 2 ada later. Later nih nanti. Nah, gitu ya. Jadi letaknya di belakang. Jadi 2 hours later yang akan datang. 3 months later, an hour later. Oke, jadi misalnya 2 hours later, 2 jam kemudian. Nah, itu yang sering kita dengar ya. 3 months later, 3 bulan kemudian. Nah, ini. Oke. Kemudian juga ada tonight, malam ini. Kemudian ada juga immediately, segera. Tomorrow. Nah, tomorrow ini yang paling sering digunakan dan yang umum banget untuk mengetahui bahwa ini adalah kalimat dalam bentuk present future tense gitu. Atau bisa juga the next day, the next year. Nah, ini. Oke. Next kita belajar bagaimana cara buat kalimat di present future. Ini sudah ada rumusnya di sini. Jadi formula with verb. Jadi rumus yang ada kata kerjanya atau kita sebut dengan verbal sentence. Nah, jadi ada subjek diikuti will atau shall, verb 1 baru kemudian complement. Nah, complement ini can be adverb of time or place. Jadi bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Untuk negatifnya gampang, tinggal tambah not setelah will atau shall gitu. Kemudian baru verb 1, kemudian pelengkap complement. Nah, untuk pertanyaan will atau shall plus subject plus verb 1 plus complement. Nah, di sini ada note-nya. Jadi note-nya will itu will and shall. Nah, will itu untuk semua subjek. I, he, she, it, we, you. Nah, itu pakainya will. Boleh. Kalau shall itu hanya untuk for I and we. Nah, oke. Kemudian juga ada singkatan abbreviation di sini. Will not itu disingkatnya bukan willen, tapi won't. Kalau shall not shan't. Ini ya, teman-teman. Kemudian di sini complement. Nah, ada itu bisa complement itu bisa adverb of time atau adverb of place. Jadi bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Next ada example. Nah, dalam bahasa Indonesia nih, misalnya kita mau bilang kita akan belajar bahasa Inggris minggu depan. Nah, oke, kita itu kan we akan will. Nah, will atau shall ini artinya akan, teman-teman. Jadi karena ini kan future tense yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi we will, nah belajar tuh study English next week. Yes, ini dia. Jadi we will study English next week untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatif gampang setelah will tambah not di sini. Jadi jadinya begini. We will not study English next week. Untuk pertanyaan, will-nya di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian baru kata kerja yaitu study. Will we study English next week? Yes, we will. No, we will not. Oke. Nah, ini rumus yang ada kata kerjanya atau verbal sentence-nya. Oke, di sini. Jadi pakainya will atau shall, yang dimana will atau shall itu artinya akan, kemudian verbnya memakai verb 1 tanpa penambahan apapun. Nah, karena will atau shall ini harus pasangannya verb 1 gitu. Untuk negatif gampang, tinggal tambah not, kemudian pertanyaan seperti biasa, will atau shall-nya di depan, diikuti oleh subjek, kemudian baru verb 1 ya. Nah, jangan lupa teman-teman, biasanya yang sering keliru atau sering salah itu singkatannya will not. Misalnya ini pada lupa disingkatnya willen ya. Nah,
Will not to won't, shall not itu shan't. Oke. Oke, selanjutnya kita ada contoh kalimat seperti ini. Megan akan senang di pesta ulang tahun besok. Nah, kalimat Megan akan senang di pesta ulang tahun besok. Coba nih kalian melihat, ada nggak kata kerjanya? Senang, senang bukan kata kerja ya, kata sifat. Di pesta ulang tahun besok, besoknya kata keterangan waktu. Di pesta ulang tahun keterangan tempat. Nah, berarti kalimat ini nggak ada kata kerjanya. Gimana nih kalau misalnya kita mau buat kalimat present future tense tapi yang tanpa kata kerja? Nah, jadi kita pakai rumus yang nominal sentence atau formula yang without verb gitu. Nah, rumusnya seperti ini. Subject plus will or shall plus be baru complement. Nah, kemudian negatifnya subject plus will or shall plus not plus be plus complement. Oke, kalau yang pertanyaan will shall-nya di depan diikuti oleh subject plus be plus complement. Note complement di sini ini bisa berupa jadi adjective, kata sifat, kata benda, atau adverb of time or place, keterangan waktu atau tempat. Nah, jadi kalimat Megan akan senang di pesta ulang tahun besok kalau kita buat dalam bahasa Inggris adalah Megan will be happy at the birthday party tomorrow. Nah, negatifnya menjadi Megan will not be happy at the birthday party tomorrow. Question, will Megan be happy at the birthday party tomorrow? Yes, she will. No, she will not. Oke. Nah, ingat untuk negatif will not dulu ya, baru be. Bukan will be baru not gitu ya. Oke. Thank you. Next selanjutnya kita juga ada will versus to be going to. Ini apa nih bedanya? Nah, will sama going to tuh sama, artinya akan. Nah, cuman mungkin ada sedikit perbedaan. Yuk kita next dulu. Nah, will versus going to. Nah, jadi yang will itu express future action decided at the moment of the speaking, immediate decision. Jadi lebih spontan. Nah, yang di sini yang will ya. Kemudian yang going to itu express future plans decided before the moment of the speaking atau prior plans. Ini sudah direncanakan. Nah, jauh-jauh hari ya. Namanya prior plans di sini. Contohnya, I will have salad and the fish. Saya akan makan salad dengan ikan. I'm going to visit my aunt next Friday. Saya akan mengunjungi bibi saya next Friday, Jumat depan. Nah, ini lebih prior plans ya. Kalau ini yang ini tadi seperti spontan. Jadi misalnya waktu kita makan bersama, jadi kita boleh mengucapkan I will have salad and the fish gitu. Kemudian yang kedua perbedaannya untuk will itu express the prediction based on personal opinions or experience. Predictions without evidence. Jadi prediction, jadi perkiraan without evidence, tanpa bukti biasanya. Jadi hanya berdasarkan personal opinions, jadi pendapat pribadi. Misalnya I think United will win the game. Saya kira United will win the game gitu ya. Ini kan kayak personal opinions gitu. Kalau yang going to itu express a prediction based on the present evidence. Jadi ada buktinya berdasarkan bukti yang terjadi sekarang. Predictions with evidence. Jadi prediksi dengan bukti. Look at those black clouds. Nah, lihat tuh awan yang hitam. It's going to rain. Ini pasti akan hujan, gitu ya. Ini akan hujan. Nah, sudah ada evidence-nya di sini. Kemudian baru perkiraannya, prediction-nya. Kemudian kalau yang will selanjutnya yang perbedaan nomor 3 express future fact. Nah, jadi mengekspresikan fakta yang akan terjadi. The sun will rise tomorrow. Nah, ini fakta yang akan terjadi ya. Kemudian kalau yang going to itu express something that is about to happen. Jadi mengekspresikan atau menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Misalnya get back, the bomb is going to explode. Nah, mundur, bomnya akan meledak, seperti itu. It's going to happen. Jadi masih akan terjadi gitu guys. Nah, ya tapi will dan going itu sama-sama digunakan untuk mengekspresikan prediksi di masa depan atau membicarakan masa depan gitu. Jadi bedanya ada 3 ini ya. Oke guys, di sini sudah ada will plus will sama dengan to be going to. Nah, to be yang digunakan adalah is, am, dan are. Sama dengan pembagian di present tense. Nah, kalau subjeknya he, she, he, it itu pakainya is.
I am, they, we, you pakainya are. Oke. Contoh di kalimat she will attend the party tonight. Untuk positif, negatifnya she will not attend the party tonight. For question, oh ini kurang ya. For question, will she attend the party tonight? Oke, miss typing guys, perfect. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk question tadi, will she attend the party tonight? Yes, she will. No, she will not. Oke. Nah, kalau she will attend to the party tonight, ketika kita mau merubahnya menjadi to be going to, jadi akan menjadi she is going to attend the party tonight. Gini, she-nya subjek, is-nya didapat dari to be, jadi dipilih kalau misalnya subjeknya she, itu to be-nya is. Kemudian going to-nya dimasukkan, kemudian kalimat selanjutnya, attend the party tonight. Untuk yang negatif, she will not attend the party tonight. Berarti she is not going to attend the party tonight, gitu. Jangan lupa ada not-nya ya, kalau negatif not-nya juga dipakai. Kemudian pertanyaannya akan menjadi gini, is she going to attend the party tonight? Yes, she is. No, she is not. Oke. Yap, segitu aja penjelasan kita hari ini. Thank you everyone. Have a great day. Bye-bye.